Ya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Abdillah, NRP 4222-6013 dari kelas SPEA. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan soal yang ada pada bab 8, 8.19, yaitu siklus ranking ideal pada soal 8.2 dimodifikasi untuk mencakup pemanas ulang dalam siklus yang dimodifikasi. Uap berekspansi melalui turbin tahap pertama hingga 0,7 MPa dan kemudian dipanaskan ulang hingga 480 derajat Celcius. Jika daya keluaran bersih dari siklus yang dimodifikasi adalah 100 megawatt, maka tentukan yang A adalah laju perpindahan panas ke fluida kerja yang melewati generator uap dalam bentuk megawatt, lalu efisiensi termalnya, dan yang ketiga adalah laju perpindahan panas ke air pendingin yang melewati kondensor dalam bentuk megawatt. Baik, di sini kita akan melakukan pembahasan soal. Ya, pertama-tama kita dari soal tersebut kita menentukan data kondisi kerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tekanan masuk turbin pada P1 itu 8 MPa. Setelah itu temperatur masuk turbin T1-nya adalah 480 derajat Celcius. Dan tekanan setelah ekspansi di turbin pertama P2 yaitu 0,7 MPa atau 7 bar. Dan juga tekanan kondensor 0,008 MPa. Yes, lalu langkah berikutnya adalah perhitungan menentukan entalpi dan juga entropi. Ya, baik. Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan entalpi dan entropi dari tiap titik. Di titik pertama, uap superheated P1-nya adalah 8 MPa, T1-nya adalah 480 derajat MPa. Ditemukan entalpinya adalah 3348,4 kilojoule per kilogram dan entropinya adalah 6,6586 kilojoule per kilogram dikali K. Setelah itu pada titik kedua, ekspansi sentropik di turbin pertama S2 sama dengan S1. Dari tabel diperoleh kualitas uap X2 sama dengan 0,9295 dan entalpi H2 adalah 2941,8 kilojoule per kilogram. Setelah itu pada titik ketiga, eh, pada reheating H3 adalah 3438,9 kilojoule per kilogram dan S3-nya adalah 7,8725 kilojoule per kilogram dikali K. Pada titik keempat, setelah ekspansi kedua ke 0,008 MPa di sentropik S4 sama dengan S3 ditemukan H4 adalah 2464,76 kilojoule per kilogram. Dan di titik kelima setelah kondensasi H5-nya adalah 181,94 kilojoule per kilogram
dan S5-nya adalah 0,5926 kilojoule per kilogram dikali K. Dan juga setelah dipompa ke tekanan 8 mega 8 MPa, K6-nya adalah 193 kilojoule per kilogram. Ya, baik, setelah itu eh, menghitung Qin-nya. Panas panas dari panas masuk berasal dari dua sumber, yaitu yang pertama adalah panas dari boiler dan juga yang kedua panas dari reheater. Maka total panas masuk dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut Qin-nya, dan hasil hasilnya adalah 201,33 megawatt. Artinya sistem membutuhkan suplai energi panas sebesar 201,33 megawatt untuk beroperasi. Lalu untuk jawaban kedua yaitu efisiensi thermal. Ya, efisiensi thermal menunjukkan eh, seberapa besar energi panas yang berhasil diubah menjadi kerja mekanik. Untuk menghitung efisiensi thermal, maka rumusnya yang dimasukkan adalah sebagai berikut dan didapatkan nilai 40,7%. Artinya sekitar 40% energi panas dari bahan bakar berhasil diubah menjadi energi mekanik pada sebuah turbin. Dan juga kita menghitung W-cycle atau kerja bersih dari sebuah siklus. Ya, baik, setelah dihitung nilai kerja bersih persatuan massa adalah sekitar 815 kilojoule per kilogram. Dan jika dikalikan laju massa, diperoleh daya bersih sekitar 82 megawatt. Nilai ini menunjukkan seberapa besar energi listrik yang bisa dihasilkan oleh sistem dari panas yang disuplai ke boiler. Yang lalu yang terakhir adalah kita menghitung Q-out, yaitu panas yang dibuang di kondensor. Jadi untuk menghitung Q-out dimasukkan rumus sebagai berikut. Nah, setelah itu menghasilkan nilai 145 145,6 megawatt. Ini menunjukkan energi panas yang dilepaskan ke lingkungan melalui sistem pendingin kondensor adalah sebagai berikut. Ya, dari hasil ini kita bisa simpulkan bahwa penggunaan reheater memberikan peningkatan efisiensi yang cukup signifikan dibanding siklus Rankine yang sederhana. Selain itu, reheating juga menjaga agar kelembapan uap pada turbin tetap rendah sehingga mengurangi resiko kerusakan akibat erosi. Ya, baik, demikian penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.